Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, balik lagi sama saya Bang Dim. Dan hari ini saya udah bareng dengan Kak Ayu. Kak Ayu, nama lengkapnya siapa sih Kak? Ayu Puspitaratma. Ayu Puspitaratma. Nah teman-teman, saya dengar nih dari informasi dari PPP Alkor Medan kalau Kak Ayu ini adalah salah seorang wali asuh di PPPA Darul Quran Medan. Bener ya Kak ya? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, wali asuh itu adalah orang-orang yang kemudian terekrut oleh PPP Alkor Medan untuk kemudian mau mensedekahkan hartanya untuk program-program rumah tahfiz, program-program pesantren yang ada di PPP Alkor Medan gitu. Nah, Kak Ayu, boleh diceritain nggak kira-kira gimana sih pertama kali gitu kan kenal dengan PPP Alkor Medan, kemudian bisa jadi wali asuh? Kalau awalnya itu di kajian Ustadz Hanan Ataki di Hotel Grandika di akhir tahun 2018 kalau nggak salah. Waktu itu kajiannya yang diadain sama PPP Alkor Medan. Iya. Oh gitu. Terus Kak gimana Kak? Nah, jadi selain itu Darul Quran sering ngirim-ngirimin program gitu by WA gitu Iya, kan. iya. Jadi awalnya saya belum tertarik nih. Belum tertarik ya? Beberapa bulan di awal belum tertarik. Jadi sewaktu telepon ditawarin jadi wali asuh, alhamdulillah hati saya tergerak. Tergerak ya? Ya udah ikut aja gitu kan, nggak ada salahnya gitu, nggak akan habisin harta juga Iya, iya. gitu. Di akhirnya oke, saya ikut gitu. Ya. Waktu itu sempet apa kan karena ada ini ya, ada di jadi wali asuh itu kan maksudnya nggak harus dipatokin berapa gitu kan yang disedekahkan ya. Ya. Gitu kan. Tapi ada batas minimalnya. Ada batas deh. minimalnya ya, ada batas minimalnya. Nah, awal-awal mungkin gimana sih ya pertama gitu kan, apakah ada rasa berat atau gimana gitu ya? Kalau beratnya sih enggak. Beratnya sih enggak ya, karena ada ya. Ya alhamdulillah ada. Oke, nah jadi teman-teman tadi itu ya. Jadi ketika PPP Alkor Medan itu membuat sebuah kegiatan gitu kan, kemudian para pesertanya itu didata tuh teman-teman gitu ya. Jadi setelah didata, maka setelah acara itu semua nama-nama yang terdata itu selalu dihubungin ya Kak ya, diberikan informasi program. Nah dari situ tuh Kak Ayu kenal dengan yang namanya PPP Alkor Medan gitu. Nah jadi Kak Ayu selama menjadi wali asuh nih, gimana sih Kak Ayu menjadi wali asuh tadi? Kapan ya tadi kenal dengan PPP kan 2018 tuh. 2018, Mulai akhir jadi wali 2018, asuh itu itu di kapan? Juli 2019. Juli 2019. Berarti dari mulai kenal kemudian disosialisasi program agak lama ya gitu ya. Nah, artinya teman-teman walaupun kita sudah kenal gitu kan, artinya sudah ada yang memberikan informasi gitu kan. Itu Allah kadang-kadang ngasih hidayah untuk kita bisa terbuka hati itu nggak langsung nggak ya? Iya, karena kebetulan kemarin saya sudah ikut di yayasan lain. Yayasan lain, Jadi oh gitu. berpikir, nanti kurang nih gimana gitu, Oh, gitu ya. kan. Jadi ntar deh. Ntar deh. Jadi waktu jadi wali asuh itu coba aja dulu gitu. Tapi setelah dirasain nggak ada kurang. Nggak ada kurang ya, malah makin ada, nambah ya. Malah nambah, Masya Allah gitu. Nah, jadi nggak usah takut untuk kemudian mendermakan hartanya gitu kan untuk program-program yang kemudian itu jalannya kebaikan ya Insya Allah Kak Ayu ya. Apalagi nih sedekahnya ini untuk wali asuh dari para santri penghafal Quran ya Kak Ayu ya. Masya Allah gitu. Nah jadi Kak Ayu pertama kali jadi wali asuh gitu kan dengan prosesnya yang tadi udah diceritain ya gitu kan. Harapan kakak ketika mensedekahkan hartanya itu apa sih sebenarnya? Harapan buat kakak nih. Jadi sebenarnya awalnya tuh saya yang pengen menghafal. Setelah kuliah itu kan belum dapat kerja gitu. Coba menghafal aja deh gitu kan. Iya benar. Mengisi daripada nggak ada kerjaan, nggak ada Ya, kegiatan gitu. Daripada takutnya terikut lingkungan yang nggak bagus tuh menghafal gitu. Jadi saya coba cari, saya tanya teman gitu. Jadi ada yang kasih masukan tuh guru sekolah saya dulu. Coba kamu perbaiki aja dulu bacaannya supaya lebih mudah, karena kan kalau kita bacaannya masih berantakan, kita coba menghafal nanti hafalinnya udah lancar, bacaannya berserak, jadi harus ulang lagi ya kan. Betul. Jadi ya udah saya cari, akhirnya saya daftar di Mahat Abu Baidah untuk saya belajar gitu. Jadi itu saya belajar dari akhir 2017 ya. Sampai sekarang masih nih Kak? Alhamdulillah. Masya Allah, istiqomah ya belajarnya ya. Jadi di Juli ditawarin tuh jadi wali asuh, jadi saya tergerak
ya udah deh ikut aja. Saya belum bisa seperti mereka nih, jadi saya bantu pakai dana. Mana tahu setelah saya bantu Allah permudah, saya bisa seperti mereka. Bisa seperti gitu. mereka ya. Ya, Masya Allah. Nah jadi Kak Ayu ini pengen jadi penghafal Quran, tapi dengan kondisi yang seperti itu belum bisa. Belum bisa. Akhirnya bantu teman-teman yang hari ini sedang hafal nih, gitu kan, dengan harapan juga ketika kita bersedekah bisa jadi kayak mereka juga suatu saat ya Mbak Ayu ya, Masya Allah gitu kan. Saya jadi juga pengen nih teman-teman gitu ya. Nah kalau harapan Kak Ayu untuk santri gimana? Supaya mereka lebih semangat lagi. Lebih semangat ya. Mereka nih di sini gratis ya. Benar. Terus semangat nggak usah pikir apa-apa, fokus aja ngafal ya. Nih Masya Allah nih. Jadi PPP Adal Quran Medan itu kemudian membuka rumah tahfiz, membuka pesantren takhusus, itu 100% beasiswa Kak Ayu. Nah, kadang orang-orang tuh bertanya Kak Ayu, ini gimana sih, dari mana sih uangnya gitu kan? Mereka makannya gratis gitu kan, tempat tinggalnya gratis, artinya tinggal belajar aja gitu kan. Nah, teman-teman harus tahu nih, orang-orang kayak Kak Ayu ini nih yang kemudian mencukupi kebutuhan para santri gitu kan. Nah, mudah-mudahan orang-orang teman-teman nih yang lagi nonton sekarang gitu kan, kita bisa jadi kayak Kak Ayu nih gitu kan, dengan harapan-harapan yang mungkin beda Kak Ayu ya, masing-masing ya. Nah, Kak Ayu baru-baru ini kan alhamdulillah nih Kak Ayu ya, santri-santri yang memang sudah mencapai batas waktunya di rumah tahfiz, kan rumah tahfiz itu 2 tahun ya Kak Ayu ya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah ada kurang lebih 4 rumah tahfiz yang kemudian itu selesai hafalannya Kak Ayu. Jadi mereka kemudian itu diwisuda. Nah kemarin kita sudah mengadakan wisuda akbar ya Kak Ayu ya. Kebetulan Kak Ayu juga datang ya di situ ya. Nah, gimana sih perasaan Kak Ayu gitu kan melihat para santri yang sudah diwisuda gitu kan, artinya yang selama mereka berjalan kita ikut membantu mereka menghafal nih gitu. Itu gimana sih perasaannya Kak Ayu? Harus ya. Harus ya, Masya Allah. Saya berpikir ya, usia saya lebih tua nih dari mereka. Mereka masih muda-muda ya, iya, baru tamat sekolah kan ya. Iya. Usia saya sudah di atas 20, saya ngerasa malu gitu. Mereka yang lebih muda udah bisa ngasih hadiah surga nih buat orang tuanya. Saya gitu. belum bisa ngasih apa. Masya Allah. Malu sih saya nangis gitu, kapan ya saya jadi seperti mereka. Waduh, ini jadi apa ya? Saya juga jadi ikutan haru nih Kak Ayu gitu ya. Karena kemarin itu Masya Allah kan di acara wisuda kan kita lihat mereka memberikan mahkota gitu kayak kepada orang tua, simbol langsung dikasih nih walaupun di dunia gitu. Gitu kan, tapi Masya Allah aduh itu kayak udah beneran gitu kan. Iya, lihat orang tua nangis tuh gara-gara bangga sama kita, itu kan kita juga bahagia gitu. Ini selama ini kita cuma bisa buat susah. Masya Allah. Nah jadi ketika kita menyematkan mahkota itu di dunia dengan prosesi wisuda akbar kemarin Kak Ayu ya, itu Insya Allah menjadi gambaran ya Kak Ayu ya. Ketika nanti itu yang menyaksikan kan belum banyak ya. Tapi kalau nanti udah di akhirat ya teman-teman, para penghafal Quran itu disaksikan oleh seluruh manusia nih teman-teman gitu kan, di hadapan Allah langsung seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat mereka yang diwisuda gitu kan, dan kita ikut berperan dalam proses wisudanya mereka gitu kan, baik itu dalam bentuk tenaga, pikiran, kalau untuk Kak Ayu dalam bentuk harta, nah seperti itu gitu kan. Artinya mudah-mudahan kita juga berharap nih Kak Ayu ya gitu kan, dengan apa yang kita salurkan, apa yang kita kemudian kerjakan, kita juga bisa menjadi bagian daripada keluarganya Allah Kak Ayu ya. Nah jadi Kak Ayu selama setahun menjadi wali asuh nih kan, setahun lebih menjadi wali asuh, kira-kira ada kendala gak ketika menjadi wali asuh? Ada kendala nggak gitu kan? Kendala sih. Iya. Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah nggak ada ya. Ada aja ya, Masya Allah. Ya kalau ada lebihnya juga ya saya kasih, tapi untuk program yang lain gitu. Berarti kuncinya yang pertama mulai dulu aja. Iya, mulai aja dulu, nggak usah takut. Nggak usah takut ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau udah ada nih teman-teman ya, percikan-percikan ya dalam hati ya, ketika aduh kayaknya harus sedekah nih gitu kan, itu mulai aja dulu Kak ya. Iya, mulai aja, nggak usah takut, malah kita harusnya bahagia ya Allah kasih kesempatan buat kita ya, Allah kasih ke orang lain mungkin iya, ya kan. Masya Allah, benar. Nah jadi teman-teman mulai dari sekarang nih kan kita udah dengar cerita dari Kak Ayu, gimana kemudian pengalamannya menjadi seorang wali asuh, keberkahan yang dirasakan kayak gitu kan. Jadi lebih dekat juga dengan Quran ya kan? Iya, jadi ketemu dengan orang-orang yang penghafal Quran juga, bertemu dengan mereka, jadi buat kita makin semangat. Masya Allah. Walaupun tadi cita-cita Kak Ayu belum kesampai. Sekarang. Tapi Insya Allah dengan berada di lingkungan yang Qurani,
cita-cita yang tadi diimpikan insya Allah segera tercapai ya Kak Ayu ya. Insya Allah. Nah baik teman-teman, mungkin segitu dulu bincang-bincang kita dengan Kak Ayu. Nah nanti mungkin kita boleh kenalan dengan wali asuh yang lainnya yang juga memiliki cerita inspiratif ya Kak Ayu ya. Gitu. Nah Kak Ayu ini kan tadi udah diceritain lah gimana pengalamannya, apa yang dirasain, apa harapannya gitu kan. Kak Ayu ada rencana nggak sih untuk bikin rumah tahfiz sendiri gitu? Ada ya, Masya Allah. Jadi nggak ingin punya anak-anak yang langsung dibina sendiri gitu kan? Iya, pengen ikut andul langsung, nggak hanya dari harta pengen ikut terjun langsung ya, benar. Kira-kira target pengen punya itu nggak sih Kak? Maksudnya udah di planning nggak dari sekarang? Udah di planning ya. Cuman kayak kalau sekarang sih belum, karena kan saya masih tinggal sama orang tua. Cuman planning saya nanti waktu saya udah berumah tangga. Oh gitu. Jadi kayak belum berumah tangga. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita doain ya teman-teman ya. Kak Ayu semoga cepat diberikan jodoh ya. Amin ya Allah. Berarti setelah berumah tangga nanti dengan suami ya untuk membuat rumah tahfiz sendiri ya. Jadi ngurus anak-anak sendiri, kemudian memberikan makan kepada mereka, langsung menyaksikan mereka tumbuh. Gitu jadi kan? Anak-anak pun dari mereka kecil udah ngeliat langsung, gitu. Jadi udah dari kecilnya dekat dengan Quran. Masya Allah gitu. Kita doakan juga teman-teman, mudah-mudahan apa yang diimpikan Kak Ayu itu bisa terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Nah Kak Ayu, selain dari program Wali Asuh nih, kira-kira Kak Ayu ada ngikutin program lain nggak di PPPN Al-Quran? Ada ya? Masya Allah. Berarti nggak cuma satu nih? Kemarin ikut yang tahfiz corporate sama mobile Quran. Mobile Quran pernah juga ya? Pernah, ke tempat saya ngajar. Oh, nah kalau di tahfiz corporate tadi Kak Ayu sebagai apa? Apa ya? Koordinator kali ya? Koordinator ya? Tapi di situ yang mengajar dari PPPN Al-Quran ya. Saya ikut nemenin teman-teman belajar. Oh gitu. Belajar lagi ya, Masya Allah. Kalau ada ilmu baru ya kan saya pelajari. Walaupun tadi Kak Ayu diceritain udah belajar di ini ya, belajar tafsir. Ulang lagi nggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Semakin terkaji ya ilmunya ya, Masya Allah. Kemudian mobile Quran. Oh iya, jadi teman-teman mungkin perlu jelasin sedikit ya. Jadi tahfiz corporate ini adalah salah satu program PPPN Al-Quran Medan yang kemudian itu merangkul ya perusahaan atau kelompok tertentu gitu ya untuk kemudian bisa belajar Al-Quran seperti itu. Bener ya Mbak Ayu ya? Benar. Nah salah satunya itu kemarin tempat Mbak Ayu kerja itu di mana sih Mbak? Di Telkom Akses. Telkom Akses ya. Jadi teman-teman yang kerja di Telkom Akses itu kemudian menyempatkan waktunya ya Mbak Ayu? Iya di jam istirahat. Jam istirahat ya. Jadi guru yang pengajar yang memang sudah kita sediakan itu datang ke Telkom Akses, kemudian di jam istirahat belajar Al-Quran. Iya Masya Allah keren ya. Jadi teman-teman orang-orang yang sudah katanya sibuk kerja nih kayaknya, sibuk kerja nggak sempat belajar gitu ya, sering kelupaan ya Masya Allah gitu kan. Nah sebenarnya banyak caranya teman-teman. Nah salah satunya ada di tahfiz corporate ini ya Kak Ayu ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak belajar Al-Quran gitu, karena itu waktunya juga fleksibel ya Kak Ayu ya, fleksibel sekali. Kita juga yang ngatur waktunya gitu kan. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kalau bisa ini kita semua tetap sama-sama kita belajar Al-Quran dimanapun kondisinya, walaupun lagi sibuk gitu ya, karena terkadang itu hanya alasan aja Mbak Ayu ya, gitu kan. Kitanya aja yang nggak mau gitu ya. Padahal udah sentuh hati kita, tapi kita yang nggak peka ya Masya Allah. Gitu. Nah kemudian tadi ada program mobile Quran. Nah oh iya Kak Ayu ini sekarang juga katanya ngajar ya Kak Ayu? Iya jadi relawan pengajar. Relawan pengajar di salah satu rumah tahfiz di daerah Tangguh Bongkar. Oh, itu daerah mana tuh? Mandala ya. Mandala tahu nggak teman? Jauh lah pokoknya pakai helm ya. Pakai helm. Nah, jadi di mobile Quran juga teman-teman itu biasanya yang kita ajak program itu anak-anak ya Kak Ayu ya. Nah, itu juga programnya seru banget ya teman-teman. Dan Kak Ayu pernah terlibat di situ juga ya. Masya Allah. Nah, di mobile Quran itu ngapain aja Kak Ayu biasanya? Enggak, saya undang sih. Kak Ayu yang undang ya, bukan mengisinya. Oh gitu. Tapi anak-anak seneng ya Kak Ayu ya? Seneng ya? Kan selama ini belajarnya mau nonton nih kakak ini aja gitu. Jadi datangin orang baru. Di kemarin sih ada dongeng, ngasih semangat gitu buat mereka, semangat menghafalnya. Sebenarnya pada saat kemarin tuh anak-anak belum mulai. Mulainya baru beberapa bulan ini. Kemarin kita masih kenal, karena kita di situ masih baru. Oh iya. Jadi dikenalkan dulu ya, benar-benar. Jadi yang gitu. benar-benar. Nah jadi
teman-teman juga yang punya apa namanya lingkungan atau tempat ngaji gitu ya, atau desa juga bisa gitu kan, yang pengen anak-anaknya itu dikunjungi sama Mobile Quran gitu kan, untuk diberikan ilmu baru, cerita baru gitu kan. Kemarin juga kalau Mobile Quran itu kita sediain snack-snack juga nih untuk anak-anak gitu kan. Jadi mereka tuh sambil belajar juga sambil kadang ya makan gitu ya. Ya pokoknya bikin jiwa mereka ya, bermain sambil belajar ya, sambil makan juga. Nah, jadi Kak Ayu tadi udah diceritain semua ya pengalamannya selama ikut program dari Darul Quran ya. Menjadi wali asuh, pernah juga ikut Hafiz Corporate, pernah ngundang Mobile Quran juga ya, Masya Allah. Jadi seru ya Kak Ayu ya? Seru, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gitu. Nah, kira-kira Kak Ayu, pasti ini Kak Ayu punya inilah motivasi yang kemudian Kak Ayu bangun sendiri gitu kan, sehingga Kak Ayu juga tetap istiqomah, tetap semangat gitu kan, mau senantiasa melakukan kebaikan gitu kan. Nah, teman-teman juga pengen dengar nih sedikit motivasi dari Kak Ayu nih buat teman-teman lah yang mungkin di luar sana belum tergerak hatinya gitu. Kak Ayu. Terkait sedekah ya. Iya. Nggak usah takut gitu untuk menjedekahkan sebagian harta kita. Itu yang kita kasih juga nggak banyak. Ya walaupun nggak banyak, yang penting rutin gitu setiap bulan, sedikit gitu. Nggak usah takut harta kita akan berkurang, malah Allah akan tambah. Itu udah janji Allah ya. Masya Allah, ya benar-benar. Gitu. Ya nggak usah takut berkurang, pasti Allah tambah. Kita juga pasti ngerasa lebih baik, berkahnya terasa, apa-apa lancar gitu. Justru kita sebenarnya tuh harus bahagia di saat Allah kasih kesempatan kita. Misalnya Allah, ada nih yayasan apa gitu ngabarin kita buat ajak sedekah, harusnya kita bersyukur. Nggak semua orang lo ditawarin. Nggak semua orang ya. Kan apa yang terjadi dalam hidup kita itu juga atas izin Allah. Semuanya kan? di atas Allah. Semuanya di atas sama Allah. Berarti itu juga atas izin Allah ya kan. Allah pengen kita lebih baik lagi. Ya udah, ayo. Kalau sudah diajak sama Allah, ayo dimulai aja. Nggak usah takut. Iya, Masya Allah. Jadi Allah akan tambah, Allah akan tambah. Masya Allah. Jadi intinya teman-teman, jangan takut untuk kemudian berbuat baik gitu ya. Karena sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan itu juga pasti ada balasannya Kak Ayu ya. Ada, benar. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun itu pasti ada balasannya. Nah, perbuatan yang buruk pun yang kecil itu juga pasti akan dibalas sama Allah. Nah, alhamdulillah, Masya Allah, hari ini teman-teman diskusi kita dengan Kak Ayu ini luar biasa gitu kan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Kak Ayu itu semuanya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton nantinya Kak Ayu ya, harapannya bisa termotivasi, bisa juga ikut tergerak nantinya. Nah teman-teman, untuk informasi terkait dengan bagaimana menjadi wali asuh ya, kali aja nih teman-teman yang di luar sana juga pengen jadi wali asuh atau teman-teman yang ingin bersedekah, tetap jangan lupa pantengin terus Instagram kita di @daku_medan. Di situ teman-teman bisa dapetin semua informasi yang teman-teman butuhkan terkait dengan wali asuh, rumah tahfiz, pesantren takhusus dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya gitu. Nah teman-teman, segitu dulu, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.